Bunda. Kajian hati. Tenang kan? Setelah tadi kita mendengarkan kisah yang luar biasa yang bisa menjadi pelajaran bagi semua. Sekarang saya berikan kesempatan lagi untuk Bunda yang sudah hadir. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan Bunda. Silakan. Baik, silakan Kakak. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Niatul Kholihah, asal dari Bondowoso, Jawa Timur. Usia saya saat ini 23 tahun. Waktu saya lahir Pak Ustadz, orang tua tidak mau mengakui saya sebagai anaknya. Bahkan papa saya ingin membuang saya ke sungai. Pada waktu itu, alhamdulillah Allah masih menyempatkan saya untuk hidup. Saya diselamatkan oleh kakek dan nenek saya sampai saat ini. Belasan tahun saya hidup, saya belum pernah merasakan kasih sayang dari orang tua. Saya belum pernah tinggal di satu atap dengan orang tua. Pada waktu itu, saya mengira saya tinggal bersama orang tua kandung saya. Namun ternyata saya dirawat oleh kakek dan nenek saya, Pak Ustadz. Kebenaran itu terungkap bukan dari keluarga sendiri, melainkan dari orang-orang tetangga terdekat. Ternyata tetangga di sebelah rumah saya yang saya anggap tetangga itu adalah orang tua kandung saya sendiri. Saat saya kelas 4 SD, saya melihat kartu keluarga saya atas namanya Kholihah, itu tertera cucu, bukan anak. Dari situ saya sangat terpukul, Pak Ustadz. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan ujian yang begitu berat? Saya terlahir dengan kondisi fisik saja, itu sudah berat. Ditambah lagi dengan penolakan orang tua, yang dimana saya butuh support itu, saya butuh kasih sayang itu. Dengan hal itu menjadikan saya pemalu, menjadikan saya orang yang sangat insecure. Dulunya saya tidak berani tampil di depan banyak orang. Saya takut bertemu dengan orang karena setiap hari saya selalu mendapatkan cemoohan. Saya selalu mendapatkan remehan, seakan-akan saya hidup di dunia ini hanyalah menjadi beban. Seiring berjalannya waktu, saya masih merasakan rasa iri terhadap kakak saya. Karena saya mempunyai kedua kakak yang normal, Pak Ustadz. Mereka semua mendapatkan kasih sayang dari ayah, dari orang tua. Mereka dikuliahkan, mereka ditanyakan kabarnya, dipeduliin dan segala macam. Sedangkan saya disapa saja itu tidak pernah. Pak Ustadz, saya izin bertanya. Yang pertama, jika seseorang anak ditolak oleh orang tua kandung sendiri, bagaimana cara memahami keadaan agar kami tetap tidak kehilangan rasa hormat kepada orang tua? Yang kedua, Pak Ustadz, apakah rasa marah dan kecewa kepada orang tua itu adalah dosa? Atau itu adalah proses manusia berdamai dengan takdir? Terima kasih Pak Ustadz, mohon jawabannya. Izin Bania sebelum AA jawab. Sekarang hubungan dengan
Ibu dan bapak baik atau seperti apa? Saat ini alhamdulillah lebih baik, namun masih belum layaknya anak dengan orang tua yang bisa harmonis Pak Ustadz. Baik. Jadi hanya sebatas tegur sapa seperti itu. Baik, jika bapak dan ibu menyaksikan tayangan ini, apa yang ingin Mbak Nia sampaikan untuk bapak dan ibu? Papa, Ibu, mohon maaf ya jika kehadiran Nia belum bisa membuat kalian bahagia. Maafkan Nia kalau Nia belum bisa menjadi anak yang kalian harapkan. Pak, Bu, jangan sungkan ya untuk hadir di kehidupan Nia. Saat ini Nia tidak lagi marah, tidak lagi kecewa dengan kalian. Nia menunggu kehadiran kalian untuk memberikan kasih sayang. Ahilman dengar katanya Mbak Nia kalau sedang lagi ngerasa down dan terjatuh sering membaca Al-Quran. Insya Allah Pak Ustadz. Boleh kita dengar lantunan suara Al-Qurannya? Boleh. Boleh dibaca surat Izin, Ibu. favoritnya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Bunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ajibtu lil mu'minin." Sungguh menakjubkan hati orang beriman itu. Kenapa? Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairullah. Sesungguhnya tidak ada takdir yang diberikan kepada orang yang beriman kecuali dia meyakini takdir itu pasti baik untuknya. Untuk siapapun orang tua, jangan pernah membuang anakmu. Jangan pernah menelantarkan anakmu. Jangan pernah menolak anakmu. Segimanapun keadaannya, dia adalah anakmu. Anak itu titipan Allah. Anak itu anugerah Allah. Anak itu nikmat dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tentang sikap kita terhadap anak kita. Kita tidak bisa milih anak kita siapa. Sebagai anak kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Itu namanya takdir mubrom. Ketentuan Allah yang hadirnya tidak melibatkan usaha manusia. Tapi nanti ada yang kedua, takdir mu'allak. Takdir Allah yang melibatkan usaha manusia. Dan Mbak Nia jangan pernah iri dengan keadaan kakak. Termasuk izin ya. Mbak Nia jangan insecure dengan yang lain yang seakan-akan sempurna. Mohon maaf. Boleh jadi kita yang sering merasa tidak sempurna justru lebih sempurna daripada mereka yang sempurna. Yang mungkin tangannya sempurna tapi digunakan mengambil yang haram. Tangannya sempurna tapi bekerja di tempat yang haram. Mungkin tubuhnya sempurna tapi tak punya hati selembut hatimu, setegar dirimu.
maka boleh jadi Mbak Nia lebih sempurna daripada mereka yang mengatakan sempurna tapi hidupnya digunakan untuk hal yang sia-sia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Dan saat ini ternyata rasa sakit yang kamu rasakan, ujian yang kamu dapatkan, Allah ganti dengan kebahagiaan. Sekarang beliau luar biasa, menjadi salah satu staf khusus kepresidenan kalau tidak salah, bersama dengan A. Raffi kalau tidak salah. Kemudian beliau juga dikenal banyak orang, menginspirasi, memotivasi. Percayalah, tidak mungkin Allah memberatkan hidup seseorang kecuali Allah sedang membesarkan orang tersebut untuk bisa mendapatkan kebaikan. Mbak Nia, tumbuhlah terus jadi pribadi yang baik. Salam buat nenek, kakek, termasuk buat bapak, mama. Belajar memaafkan walaupun sulit. Insya Allah ada hadiah yang Allah siapkan atas semua kelapangan hati yang engkau hadirkan. Semoga bulan Ramadan ini jadi waktu terbaik untuk kalian sama-sama memahami tentang kelapangan hati. Sampai kita mengerti bahwa tujuan kita bukan dunia, tapi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jaga semua dalam kebaikan. Insya Allah. Saya pernah merasa iri terhadap teman-teman atau keluarga karena saya merasa, ya Allah, kenapa ya harus saya, kenapa tidak orang lain? Dan dengan kondisi saya seperti ini, apakah saya bisa merasakan seperti apa yang mereka rasakan? Termasuk mereka bisa bahagia dengan sebuah keluarga, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka mendapatkan sponsor dari orang tua. Sedangkan saya, semuanya apa-apa saya diusahakan sendirian. Peran kakek dan nenek itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa mereka, saya tidak akan tahu dunia itu seperti apa. Mereka adalah orang paling berarti di hidup saya. Mereka adalah orang yang paling mulia di hidup saya. Dan mereka adalah orang yang sangat hebat, luar biasa bisa menerima keadaan saya tanpa melihat kekurangan saya. Dari saya, mau bagaimanapun mereka tetap orang tua saya. Apapun kesalahannya, apapun yang sudah terjadi, itu sudah tidak bisa dirubah. Bisanya kita memperbaiki. Saya sudah sangat ikhlas dan menerima terhadap apapun yang terjadi.